Ya, bukan 27 juta, bahkan cuma 24.650.000. Itu kalau sudah sama tempat. Kalau nggak sama tempat lebih murah lagi ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya sisanya itu adalah bahan. Bahan biasanya boleh di tempat terdekat. Habis itu nanti minta dianterin juga bisa, atau mungkin sewa mobil. Yang penting apa sih? Yang penting itu di usaha beginian pasang kusen itu ada kerapihan. Nah, tips. Yo, kembali lagi masih di channel Jendela Pintu. Ya, sekarang kita mau membahas ngitung bersama lah, bantu-bantu mau hitung modal awal untuk bikin kusen, bikin lemari, bikin kusen lah ya. Ya, modalnya berapa sih? Banyak yang nanya, uang segini cukup nggak Pak? Banyak yang email soalnya. Jadi kita coba angkat, kita bahas malam ini. Oke, mulai dari yang pertama. Ini saya udah tulis di sini apa-apa aja. Pertama motor. Motor kita anggap harganya yang second ya kan cuma sekedar untuk beli barang, mungkin untuk ngantar barang ya. Kita anggap aja yang second lah 4 juta lah, udah mahal juga kali itu. Oke. Terus yang kedua tempat sewa mungkin ya 10 sampai 15 juta mungkin ya, kita anggap aja 15 juta ya. Atau mungkin bisa juga bikinnya di rumah atau di tempat orang sih sebenarnya, langsung di tempat pekerjaan di proyek. Nah, paling penting ini sebenarnya apa sih? Ya mesin potong paling penting. Makanya orang bilang kalau bisnis aluminium ini kerjanya cuman modalnya mesin potong. Nggak heran yang kerja pekerjaannya bersaingan juga ketat karena modalnya cuma mesin potong, katanya begitu nih. Nah ya, ini kita lihat. Nah ini dia, ini mesin potong yang saya maksud 10 in, 12 in untuk khusus aluminium tuh ditulis khusus aluminium. Itu harga di sini kalau yang merek ini promo Korea 1350 ada di online ya. Ini yang 10 in. Nah, tapi saya masukin harga di sini adalah harga yang 3,5 juta ya, mereknya yang lebih bagus lah karena takutnya nanti rusak, potongnya nggak bagus nanti tumpul, nanti barangnya lari, nggak nyiku, malah ada pembuangan banyak. Jadi saya taruh yang kira-kira yang umum mungkin merek Makita atau yang lebih bagus lah ya. Jadi kira-kira di 3,5 juta. Habis itu obeng. Obeng ya saya anggap aja beli obeng beberapa biji ya 50.000 aja deh. Siku tukang ya beli beberapa biji mungkin 40.000 deh. Cukup kali ya. Gerinda ya kita anggap aja 1 juta. Bor kita anggap aja 1 juta. Skrup kita anggap aja 50.000. Kikir kita anggap aja 50.000. Nah, di sini udah kelihatan totalnya modal kita berapa? Modal kita itu di 27-an, di 27.400.000 sekian. Coba bener gak ya? Kita hitung dulu deh. Kita masukin rumus. Error, ada yang salah. Error juga. Ya, bukan 27 juta, bahkan cuma 24.650.000. Itu kalau sudah sama tempat. Kalau nggak sama tempat lebih murah lagi ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya sisanya itu adalah bahan. Bahan biasanya boleh di tempat terdekat. Habis itu nanti minta dianterin juga bisa, atau mungkin sewa mobil. Yang penting apa sih? Yang penting itu di usaha beginian pasang kusen itu ada kerapihan. Nah, tipsnya adalah kerapihan itu harus beli bahan yang kalau bisa yang paling mahal aja deh. Mungkin kalau yang banyak orang tahu mungkin YKK atau mungkin ya. Nah, ya harganya walaupun selangit, tapi yang penting itu sebenarnya orang tuh bukan bukan mau harganya. Yang penting itu untungnya jangan banyak-banyak, maksudnya begitu. Di Indonesia itu rata-rata begitu maksudnya. Bukan harganya jangan mahal, tapi untungnya jangan banyak-banyak. Nah, orang suka salah paham. Akhirnya orang tuh pilih barang tuh yang murah, padahal nanti jeleknya bukan main.
nanti ujung-ujungnya dikena komplain, nanti ujung-ujungnya kena marah orang, ujung-ujungnya orang mau beli lagi. Nah, makanya saya gambarkan di sini. Yang pertama itu adalah nyari orderan. Nyari orderan itu bisa banyak, bisa dari teman, mulut ke mulut, yang penting kerjaan kita rapi. Makanya kuncinya ada di service. Kuncinya ada di service. Service kita harus memberikan terbaik, respon cepat, dan harus benar-benar bersahabat, dan pemasangan harus rapi, presisi. Makanya harus didukung alat-alat yang bagus dengan bahan yang cukup bagus. Karena harga itu sudah nomor ketiga. Nah, itu. Jadi kalau servis bagus, orderan juga lancar. Teman banyak, dikenalin, dan dikenalin. Nah, karena marketnya di Indonesia luas ya, penduduknya padat, nggak mungkin kesulitan. Walaupun saingannya banyak, tetap aja dapat rezeki. Namanya rezeki itu bukan di tangan orang, tapi rezeki itu di tangan Tuhan. Jadi selama kita berusaha, kita lakukan terbaik, kita tidak menipu, insya Allah ini semuanya lancar. Oke, nah makanya kalau kita lihat di tempat makan, tempat umum terutama, suka ada pemasangan kusen, aluminium, sekat apapun itu, selalu ada orang tempel stiker kecil. Itu ceritanya kayak semacam numpang iklan. Karena orang pasti ada lalu lalang nih, ya kan? Namanya juga tempat umum. Lalu lalang dia lihat, oh nih bagus ya, rapi ya kerjanya ya. Nah, pas-pasan ada tempelan stiker nih, nomor handphone atau mungkin nomor telepon yang bisa dihubungin. Nah, orang itu akan kontak, dan biasanya kalau udah kelihatan begini rapi, orang sudah tidak akan membandingkan harga lagi, karena dia sudah tahu nih kerjanya rapi. Yang dijual itu adalah rapi. Kalau mau harga, mau murah, suruh dia bikin sendiri aja mungkin. Nah, biar dia tahu. Ternyata nggak gampang, karena butuh waktu yang tidak terlalu cepat, mungkin bisa seharian. Dan biasanya pengerjaan begini ya profitnya itu nggak kecil-kecil banget lah, lumayan lah. Begitu. Karena kan sekarang kan lagi masa pandemi, ekonomi lagi sedikit lemah. Jadi saya harap dengan video ini bisa membantu untuk orang-orang yang sedang dirumahkan, atau mungkin kemarin ada dengar yang mau dari luar kota, luar negeri yang pulang karena nggak ada pekerjaan, satu dunia ini pandemi, tidak tahu mau usaha apa. Nah, mudah-mudahan dengan nonton video ini bisa mendapat inspirasi, dicoba-coba. Yang penting cara bikinnya bagaimana. Ini semacam kayak pekerjaan tangan, cuman beli aluminium panjang 6 meter, dipotong, disambung-sambung. Ada video saya yang lain itu tentang bagaimana cara menghitung harga, bagaimana cara bikin pintu aluminium, dan bagaimana pula cara mencari orderan supaya tidak dikomplain. Jadi itu ada tipsnya tuh tentang supaya kita tidak rugi, walaupun terhitung-hitung sebenarnya untung, tapi ternyata kita rugi karena kita salah memilih bahan gitu. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, mudah-mudahan orderan akan ngalir terus dari teman ke teman, ya kan? Dan mudah-mudahan jangan cari yang untung besar, karena untung besar biasanya itu tidak bisa berjalan seterusnya. Yang penting lancar, yang penting tidak ada komplain, orang senang, orang puas, orang kenalin. Nah, berikutnya akan berlanjut banyak orderan gitu. Oke. Nah, kira-kira mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan bingung lagi. Bisnis ini memang cuma bisnis jasa, seperti orang pasang CCTV. Kalau orang pada boleh tahu, pasang CCTV itu cuma beli CCTV dan dipasangin, beli kabel, ditarik. Nah, itu namanya usaha jasa. Jadi kayak begini fabrikasi jasa, jangan kaget kalau memang profitnya agak tinggi, karena memang ini kan dimakan waktu seharian, belum lagi ada resiko kaca pecah, aluminium rusak, atau mungkin kena komplainan. Jadi semuanya harus dihitung dengan hati-hati, dengan seksama. Jangan bikin harga yang sesuka-suka, ujung-ujungnya nanti malah rugi, malah buntung. Baiknya dicek dulu harga pasaran berapa, diikutin kalau memang bisa, kalau memang tidak bisa coba
konsultasikan dan dicoba dulu, dijalankan supaya tahu hasilnya, masalahnya di mana. Kadang-kadang semua teori ini bisa berbanding terbalik dengan yang dipraktekkan dan di lapangan. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa komen di kolom di bawah atau mungkin via email ke jendelapintu707@gmail.com. Oke, jangan lupa subscribe, like, share ke teman. Mudah-mudahan supaya channel ini bisa terus berkembang, memberikan informasi seputar ekonomi, aluminium arsitek, kaca, dan kunci. Oke, thank you.